Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran daring. Sebelum kita mengawali pertemuan kita yang ketiga, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk materi yang ketiga. Kalau kemarin sudah disampaikan tentang unsur, senyawa, dan campuran, hari ini kita pelajari lambang unsur dan rumus kimia. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya dulu. Nama saya Butatikul Hasanah. Saya mengampu mapel kimia bersama Butriani Fajariati dan juga mengampu mapel IPA nanti di jurusan Boga dan APH. Oke, sudah siap untuk mengikuti materi berikutnya? Sebelum masuk ke materi, perlu tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah memahami tentang aturan penulisan lambang unsur. Yang kedua, membedakan lambang dari unsur satu dengan unsur yang lain. Yang ketiga, membedakan rumus molekul dan rumus empiris dari suatu senyawa. Oke anak-anak, kita masuk di materi. Oke, di sini ada lambang unsur. Kalau kemarin kita sudah pelajari unsur, ya, ini ada lambangnya. Ada sejarah penulisan lambang unsur, ya. Jadi di sini ada nama-nama unsur, ya, ada emas, perak, dan seterusnya. Kalau yang pertama ini adalah zaman alkimia. Jadi sebelum ilmu kimia berkembang pesat, itu zaman alkimia. Kalau emas itu dilambangkan seperti ini. Kemudian perak dilambangkan seperti ini, ya. Kemudian dari rumus atau dari zaman alkimia berkembang zaman dari Dalton, ya. Jadi ada penulisan lambang unsur menurut Dalton. Kalau Dalton ini biasanya lebih ditekankan pada bentuk lingkaran, ya. Jadi kalau emas bentuknya lingkaran, tapi di dalamnya itu ada perbedaan-perbedaan dengan unsur yang lain. Oke. Yang ketiga tadi adalah menurut Berzelius, ya. Kalau menurut Berzelius, emas dilambangkan dengan AU, kemudian perak AG. Ini berdasarkan nama Latin. Jadi biasanya untuk penamaan suatu unsur, lambang dari suatu unsur, ini ada beberapa aturan, ya. Jadi yang pertama, nama unsur itu diambil dari bahasa Latin, ya. Jadi kalau tadi misalkan belerang gitu, ya. Nah, belerang itu adalah sulfur. Sehingga bahasa Latin dari belerang itu sulfur, lambangnya adalah S, ya. Oke. Nah, di sini juga ada yang kedua, lambang unsur diambil dari huruf pertama dari nama Latin dengan huruf kapital. Jadi kalau di sini contohnya nitrogen, itu lambang unsurnya adalah N dengan huruf kapital. Nah, paham ya? Oke, kalau yang kedua, jika ada dua atau lebih unsur dengan huruf pertama pada nama Latin yang sama, maka harus dibedakan dengan huruf kedua. Huruf kedua ini dituliskan dengan huruf kecil dan dari nama Latin lambang unsur tersebut. Jadi ini sudah ada contohnya. Kalau di sini namanya natrium, itu yang depan pakai huruf kapital, kemudian belakangnya mengikuti itu adalah dengan huruf kecil, ya. Jadi pakai huruf kecil, sehingga natrium itu lambangnya adalah Na. Masih banyak contoh-contoh dari lambang unsur, ya. Jadi misalkan di sini ada hidrogen. Hidrogen itu nama Latinnya hidrogen, harusnya ditulis H. Nah, lambang unsurnya adalah H dengan huruf kapital. Helium ini juga H. Nah, supaya berbeda dengan hidrogen, maka ditambahi dengan huruf yang berikutnya dengan He, itu helium, ya. E-nya ini harus pakai huruf kecil.
Ini masih banyak contoh-contoh lambang unsur. Oke, sampai sini sudah paham ya untuk penulisan lambang unsur atau aturan penulisan lambang unsur. Lanjut. Kalau lambang unsur sudah paham, kita lanjut di rumus kimia. Apa yang dimaksud dengan rumus kimia? Rumus kimia itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana. Nah, jadi kalau ada, kita ambil contoh di sini, rumus kimia dari air. Air itu adalah H2O. Itu rumus kimianya. Rumus kimia dari garam dapur adalah NaCl. Ya. Jadi yang menyatakan perbandingan paling sederhana. Di sini jumlah hanya 2, O-nya 1. Itu untuk air. NaCl masing-masing 1. Ini rumus kimia. Rumus kimia ada 2. Ya. Yang pertama ada rumus molekul. Yang kedua nanti ada rumus empiris. Ya. Jadi yang pertama rumus molekul itu adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Ya. Seperti air tadi kan dikatakan senyawa, NaCl tadi juga dikatakan senyawa. Rumus molekul menyatakan susunan sebenarnya dari molekul zat. Jadi seperti H2O itu kan rumus sebenarnya. NaCl itu juga rumus sebenarnya. Nah, di sini ada rumus molekul air H2O. Kemudian ada rumus molekul gula pasir C12H22O11. Jadi kalau rumus molekul itu adalah susunan sebenarnya dari molekul zat. Oke. Yang kedua ada rumus empiris ya. Rumus empiris adalah rumus yang menunjukkan jumlah atom relatif dari masing-masing unsur dalam molekul senyawa dengan perbandingan bilangan bulat paling sederhana. Jadi kita ambil nanti perbandingan yang paling sederhana. Atau bisa juga rumus empiris itu adalah rumus perbandingan paling sederhana atom-atom penyusun satu molekul senyawa. Kita ambil contoh di sini. Ada senyawa air, ya tadi sudah rumus molekulnya adalah H2O. Rumus empirisnya juga H2O. Nah, perbandingan atom-atom pada rumus empiris itu adalah H dibanding O itu jumlahnya 2:1. Metana CH4. Kemudian untuk rumus empirisnya masih tetap CH4 sehingga perbandingan C banding H itu adalah 1:4. Glukosa di sini kita lihat ada C6H12O6. Kalau kita buat perbandingan paling kecil di sini bisa kita bagi 6. Sehingga C-nya tinggal 1, kemudian H-nya 2, O-nya juga 1. Sehingga kita peroleh perbandingannya adalah 1:2:1 ya. Kemudian untuk butana C4H10. Nah, kita buat perbandingan paling kecil yang bisa kita bagi sehingga memperoleh perbandingan yang paling kecil dengan bilangan bulat ya. Jadi di sini C4H10 kita bagi 2. C2H5. Perbandingan C dengan H adalah 2:5. Contoh yang kelima ada benzena. Untuk rumus molekulnya C6H6. Kita buat untuk rumus empiris ya. Kita bagi 6 semua sehingga C1H1. Sehingga kita peroleh perbandingan C banding H 1:1. Ini untuk rumus molekul dan rumus kimia. Sampai sini saya kira kalian sudah paham bagaimana membandingkan antara rumus molekul dan rumus kimia ya. Mungkin untuk pertemuan ketiga saya tutup sampai sini aja dulu. Besok kita lanjut pada rumus kimia dan persamaan reaksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.